Di segmen-segmen sebelumnya kita telah mendengarkan bagaimana sebuah profesi atau juga mungkin talent itu bisa saja diturunkan dari orang tua kepada anak. Dan ini benar sekali terjadi ya. Seperti halnya seorang pemain basket di Amerika yang bisa bermain satu klub dengan anaknya sendiri. Nah, sekarang ini kita akan hadirkan salah satunya. Seorang pria, ini ada ibarat itu kan biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Nah, bagaimana kalau pohonnya tetap tinggi, anaknya juga sudah mulai tumbuh tuh pohonnya yang tinggi juga. Nah, sekarang ini bicara mengenai orang tuanya, beliau telah menelurkan lebih dari 20 album pribadi dengan album-album kompilasinya itu udah sampai 50-an album ya. Mendapatkan 18 golden dan platinum record dari Jackson Record itu dan juga label lainnya. Pokoknya banyak sekali. Tidak pernah menyanyikan lagu ciptaan orang lain kecuali 2 kali. Yang salah satu lagunya diciptakan bareng Bapak SBY. Waduh, luar biasa. Ini banyak banget prestasinya, sampai dibacain mungkin acaranya bisa 2 episode. Anaknya sendiri, dia sudah mengeluarkan album dengan judul albumnya itu adalah Lebih Indah. Dan kemudian tahun 2011 sempat mengadakan konser mega karyanya pada tanggal 2012 ya di Dom UMM, dan mereka akan bergabung bersama kita di sini. Ayah dan anak penyanyi Indonesia. Inilah dia, Ebit G. Ade dan juga Adera. We can make it if it's right, just the two of us, just the two of us. Monggo, Adera, monggo. Kalau untuk yang di sini mungkin sudah tahu nama asli seorang Ebit G. Ade. Tapi kita minta dijelaskan. Bos, sebenarnya nama aslinya bukan itu. Boleh jelaskan, Mas? Apa itu nama asli? Nama asli. Nama asli. Kalau mereka udah tahu itu. Udah tahu semua pasti. Iya. Nama asli saya agak berbau Arab sebenarnya. Bukan Arab ya, apa ya? Berbau Timur Tengah. Muslim lah pokoknya. Jadi Abid Ghaffar. Abid Ghaffar itu nama yang bagus sebenarnya. Tapi karena orang tua saya mungkin menghendaki saya menjadi guru ngaji dulu, mungkin makanya saya dikasih nama itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, tiba-tiba merubah A menjadi E. Ya. Kemudian di G-nya itu Ghaffar itu saya singkat jadi G. Ade itu sebenarnya kependekan dari nama orang tua saya, Abu Ja'far. Abu Ja'far. Ade gitu, Ade, tapi biar keren ADE. Oh, itu jadi Ebit G. Ade. Iya. Nah, kalau bicara soal permusikan nih, memang Adera tidak ingin menjadi duplikat dari ayahnya ya kan? Maksudnya ingin menjadi diri sendiri. Tapi ada nggak hal-hal dari Bapak ini, Bapak Ebit G. Ade ini yang ingin juga, waduh Bapak ini punya sesuatu ini yang aku juga kepengen dia punya seperti Bapak. Ada nggak? Ada sih sebenarnya, cuman kadang-kadang sifat itu kadang-kadang bisa ngeganggu juga. Itu sifat idealis sama perfeksionis. Dan kadang-kadang bokap gitu? iya, bokap kayak gitu. Jadi Kata dia, kalau kata saya mah biasa aja. Gak kompak nih Bapak. kayak ngelihat sebuah karya gitu, dia sampai detailnya gitu. Kalau ada miss sedikit, padahal cuma beberapa part gitu atau cuma sekitar 1 detik lah di dalam musik itu ada yang miss, itu ini harus dibenerin, dia bilang gitu. Kalau menurut saya lihat mah itu biasa aja gitu. Itu semua orang juga kalau dengar juga paling nggak bakal ngeh. Cuman 1 titik aja itu bisa ngeganggu gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa bikin sebuah karya jadi perfect, tapi juga bisa bikin beban di pikiran juga kan. Iya. Ganjel gitu ya. Tapi ini sesuatu yang harus ditiru, bukan hanya buat musik aja. Semua karya yang ibaratnya sesuatu yang akan dinikmati atau seni itu harus perfect. Tapi tepuk tangan juga ini kebahagiaan yang luar biasa. Kalau ngomongin Udah puluhan tahun. Jadi yang hal-hal detail seperti itu kedengarannya ya ketahuan. Kalau kita yang baru-baru bertelur sih ya udahlah. apalagi zaman dulu tuh masih belum bisa di-clear ya ibaratnya kan. Iya, bisa di-clear, Masih bisa belum ngapain. digital. Kita lihat beberapa berita dari plasma saya. Adera, saya ingin seperti ayah. Nah, ini beda lagi. Itu Nah, beda lain juga. lagi itu. Ayo lo, pertanggungjawabkanlah itu. Nah, kalau itu pasti di situ di artikel itu tulisannya mengenai tentang umur
karyanya yang panjang dan gimana dia bisa memaintain sebuah karya, sebuah apa ya, mempertahankan musikalitas yang idealismenya yang tinggi dan perfeksionisnya itu tadi. Gantengnya. Dan nggak goyang-goyang, Gantengnya maksudnya. juga. Udah pasti itu Iya. keturunan Mbak. Dan pokoknya pengennya tuh karirnya nggak cuman, kalau zaman sekarang lagi trennya itu adalah rilis album terus meledak apa di mana-mana terus habis itu hilang. One hit wonder. Iya, one hit wonder bener. Nah, kalau saya pengennya bener-bener salah satu yang pengen ditiru yaitu apa namanya, punya sebuah karya, di maintain karyanya, Long mau lasting, naik pelan-pelan nggak apa-apa, tapi pengennya long lasting. Iya ya. Amin. Mudah-mudahan, Sampai amin. sekarang seorang Ebit G.Ade itu nggak ada kopinya ya. Sampai sekarang yang Ada mungkin tehnya atau oh, bukan. Ibaratnya yang meniru seperti Bapak Ebit ini. nggak Meniru sukses. banyak Mas. Yang niru banyak, cuma Meniru nggak- banyak tapi yang mirip banyak juga sebenarnya. Itu mereka juga banyak yang mirip-mirip. Malah saya bilang sama mereka itu kalau nyanyi itu mereka lebih ngebit dari saya sendiri gitu. Lebih ngebit dari Ebit. Jadi Saya pernah bilang juga lomba mirip Ebit G.Ade bisa juara 2. iya, malah bisa itu bisa eliminasi saya. tapi mungkin itu karena sangat suara khasnya dan Melekat sampai ke udah hati. puluhan tahun juga. Jadi orang kalau misalnya niruin suaranya Ebit G.Ade, orang nggak akan nyebut nama dianya, tapi akan nyebut Ebit G.Ade. Ebit G.Ade nih. Terus. Suaranya udah jelas nih ketahuan. Ada video? Kita ada video lagu, coba kita dengarkan sama-sama. Ayo. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Lagi esok pagi. Lagi esok pagi. Lagi esok Ini lagu Siapa katanya yang nyanyi siapa tadi? Agus kelihatannya. Nggak tahu ya, tadi mukanya samar-samar sengaja, nanti akan diblur. Ini kabarnya lagu diciptakan untuk seseorang yang sangat melekat di hati. Dan sekarang sudah memberikan adera kepada seorang Ebit G.Ade. Ini bisa ceritain latar belakangnya, inspirasi menciptakan lagu itu, Mas? Ya, kebetulan saja Tuhan memberi izin saya untuk punya kemampuan bikin lagu yang seperti itulah. Nah, kalau biasanya lagu-lagu itu kan datang dari imajinasi, datang dari figur yang tidak ada sebenarnya, atau figur yang selintas saja lewat, figur yang ketemu di jalan, ketemu di tempat yang kemudian dia hilang begitu saja. Nah, satu saat kebetulan saya tiba-tiba ada perasaan yang lain. Wah, ini saya merasa tertarik pada seseorang yang ini beda menurut perasaan saya pada waktu itu. Terus ya saya bikin lagu ini dan saya bilang ini lagu ini bagus nggak? Dia nggak tahu kalau lagu itu saya buat untuk dia sebenarnya, karena waktu itu belum dekat, baru kenal begitu aja. Bagus gitu. Ini belum nikah waktu itu? Oh belum. Oh, iya. Belum PDKT, kenal. masih PDKT. Baru baru kenal aja. Nah, tapi ya itu Tuhan rupanya lagu ini serius gitu, artinya saya kepengen betul kalau satu saat saya bisa kecup keningnya dan lain. Kalau pacaran saya itu kan tingkatan tertingginya kan kecup keningnya. Kecup keningnya. Islami sekali. Iya. Terus ya Tuhan rupanya memberikan izin saya untuk melanjutkan perjalanan lagu ini ke kehidupan nyata. Jadi lagu ini memang saya buat untuk gadis yang betul-betul sudah merebut hati saya. Dan sekarang kita tes nih ya, bagaimana kekompakan bapak sama anak ini, bahkan kita akan tantang. Tapi ini bukan mereka bernyanyi nih.
kita tes kemampuan mereka lip sync. Ya. Kan nggak pernah lip sync mereka. Mereka kan nggak pernah lip sync. Kita kasih adu lip sync. Kita kasih adu lip sync karena di pekerja sehari-hari nggak pernah lip sync. Kita tantang di sini. Kalau nantang nyanyi nggak bisa kuat. Pasti kalau lip sync belum tentu mereka Oh, menang. hari ikutan ya berarti. Ikutan. Oke, tepuk tangan buat Adira dan juga Ibu Jari. Ya. Peraturannya yang dapat giliran lip sync harus menggunakan mic-nya. Bisa kasih Kita teks. langsung di sini. Langsung di sini. Jadi yang punya kesempatan lip sync langsung pakai gaya-gaya, Dah. pakai mic-nya. Wanita yang tadi dibikin lagunya ketawa loh. Enggak, dia nggak ikut. Oh, dia nggak ikut ya. Baiklah, kalau gitu kita akan mulai. Urutannya siapa aja nih? Ayah, Mas Ebit. Oke, gitu. Pertama saya. Geser-geser gitu ya? Oke, ganti-gantian. Habis ini, satu lagu ya. Baik, kita akan mulai. Oh, berarti saya duluan. Oke. Kita Kalau minggir. ini jago lip sync. Oh, minggir dulu. Oh, Oke, minggir Oh, dulu. iya, dulu benar. Oke, kita mulai ya. Musrik. Berat. Monggo. Aduh. Pak cik. Wah, ini nih. Oh, bentar. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap, terjam bahaya, siapapun dihadapinya. Nggak tahan. Adera. Oke. Wah, lagunya ini mantep nih lagunya nih. Morgan, Rafael. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya musisi sebenarnya itulah yang tidak biasa lip sync. Karena apa? Biasa kalau nyanyi live seadanya ya kan. Lagunya seperti apa dari dalam hati dikeluarin tanpa ada tipuan apa-apa. Tepuk tangan untuk kedua bapak dan anak ini. Kita berikan kesempatan untuk bersiap-siap. Luar biasa banyak sekali ilmu dan juga informasi yang kita dapatkan bagaimana sebuah hubungan bisa menjadi sangat begitu manis dan mampu membuat kita lebih mampu menghadapi hidup dengan sangat luar biasa. Ya, untuk yang akan berikan kritik dan saran bisa kirim ke mana, Esti? Langsung aja cek timeline kita dan follow Twitter kita di @tunachio_net ataupun Instagram kita di tunachio_net. Cek timelinenya, siapa tahu kita bisa ikutan hashtag seru. Kalau ada kritik, ada gambar yang seru, langsung tweet aja.
Siap, sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali juga buat Tonight Show dan tentunya juga hubungan yang sangat luar biasa antara orang tua dan anak. Mungkin lebih mudah seorang ayah mendapatkan seorang anak laki-laki. Tapi yang lebih sulit sebenarnya seorang anak laki-laki bisa mendapatkan real ayah. Nah, berikut ini kita akan berikan kepada Anda real ayah dan real anak yang akan berkolaborasi di hadapan Anda hanya di Tonight Show. Ebit Gary dan juga Adara.